Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kita masuk kepada pembahasan yang hampir terakhir ya sebelum kita mengkhatamkan kitab ini. Ya, ini tentang Qismus Tsani bagian yang kedua. Ya, kemarin sudah kita bahas bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama? Orang yang dihijab dengan kegelapan. Nah, kalau sekarang ya orang yang dihijab ya dengan kegelapan, dihijab dengan nur tapi disertai dengan kegelapan. Ya, nanti yang terakhir baru orang yang dihijab dengan nur saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani bagian yang kedua. Ta'ifatun sekelompok orang. Hujibu dihijab binurin dengan cahaya. Makrunin yang disertai bidulmatin dengan kegelapan. Ya. Jadi lebih dari yang kemarin ya. Kalau kemarin dihijab dengan kegelapan murni. Terbagi kurang lebih 5 kelompok ya. Nah, adapun orang yang dihijab dengan nur tapi dihijab juga dengan zulmah, wahum salasatu asnafin, terdapat 3 kelompok. Sinfun, kelompok pertama, mansya'u dzulmatihim minal hissi, yaitu sumber kegelapan mereka bersumber dari indra. Wa sinfun mansya'u dzulmatihim minal khayali, bagian yang kedua ya sumber kegelapan mereka itu dari khayal. Wasinfun mansya'u dzulmatihim minal muqayasatin aqliyatin fasidatin, yaitu sumber kegelapan mereka dari kias-kias akal yang rusak ya. Asinful awal itu bagian yang pertama, al-mahjubuna bidzulmatil hissiyah, orang yang dihijab dengan kegelapan indra ya. Wahum tawaif la yakhlu wahid minhum an mujawazatil tifat ila nafsih wa an ta'alluh wa tasyawuf ila ma'rifati rabbih. Kelompok yang pertama, kelompok yang terhijab ya dengan kegelapan hissi ya, yaitu mereka adalah kelompok yang tidak lepas daripada mujawazah, ya. La yakhlu wahid minhum, tidaklah satu orang pun dari mereka itu mujawazah, melewati iltifat ya, menoleh ila nafsih, kepada dirinya. Jadi bahasa simpel lagi nih, yang diperhatiin mereka cuma dirinya doang lah gitu, nggak lebih ya. Ada orang kalau kayak kita kan, kita yang kita pikirin siapa? Allah itu Allah itu selain daripada diri kita ya. Jadi ada orang ini mikirnya cuma dirinya aja gitu. Dan juga nggak bakalan mereka itu mujawazah anit ta'alluh wa tasyawuf ila ma'rifati rabbih, juga nggak bakal sampai mereka itu ta'alluh mikirin Tuhan ya. Wa tasyawuf ila ma'rifati rabbih juga ya nggak akan sampai melewati daripada untuk tasyawuf ya, rindu atau ingin mengenal Tuhannya ya. Kelompok pertama, at-taifatul ula, abadatul awthan, itu mereka yang menyembah berhala ya. Menyembah berhala berarti ada bagusnya, ada nurnya. Mereka mencari Tuhan gitu ya. Cuman ya tadi apa? Makrun bizulmah ya. Gitu. Nah. Afwan, tadi ada sedikit keliru ya. Kalau orang yang ini ya, mereka itu mujawazah ya. Justru melewati ya. Mereka melewati dirinya. Kalau yang kemarin kalau yang kemarin kelompok-kelompok yang pertama ya zulmah, itu mereka hanya memperhatikan dirinya saja ya, nggak merhatiin yang lain. Kalau ini ya mereka keluar ya. Cuman tadi
Ketika mereka itu pengen memperhatikan yang di luar, mereka pengen bertuhan, mereka pengen mengenal Tuhan, salah gitu. Gitu ya. Jadi perbedaannya, kalau yang kemarin tidak lewat dirinya, kalau yang ini justru malah mujawazah. Dia melewati ya akan batasan dirinya. Gitu. Nah, mereka alimu, mereka tahu nih penyembah berhala secara globalnya annalahum rabban, bahwa mereka punya Tuhan. Yalzamuhum, yang mengharuskan mereka itharuhu, untuk mendahulukan Tuhan. Ya, untuk mengutamakan Tuhan. Ya. Ala nufusihimul mudlimah, atas diri atau jiwa mereka yang gelap. Itu ya. Jadi mereka tahu mereka punya Tuhan, dan mereka juga sadar mereka ini harus mendahulukan Tuhan atas kepentingan dirinya sendiri. Ya. Berarti kan mereka ini lebih dari dirinya gitu ya. Sebagaimana tadi kita katakan di awal ya. Kaum ini itu mereka sudah sampai tuh. Enggak lagi mikirin dirinya doang gitu. Kalau yang kemarin kan mikirin dirinya doang gitu. Ya. Afwan tadi ada sedikit keliru ya. Wa'taqadu, dan mereka meyakini anna rabbahum, bahwa Tuhan mereka itu a'azzu min kulli syai', lebih berharga, lebih mulia dari segala sesuatu. Tuh. Mereka yakin tuh. Ini kan dinamakan dengan nur, cahaya ya. Mereka yakin punya Tuhan, mereka mendahulukan Tuhan, mereka merasa Tuhan itu a'azzu min kulli syai', lebih mulia dari segalanya. Ya, wa anfas min kulli nafis, dan lebih berharga dari semua yang berharga tuh. Walakin, akan tetapi, hajabathum zulmatul his, mereka dihijab dengan kegelapan indera tuh ya. An yujawizul alamal mahsus, daripada ya untuk melewati alam indera. Jadi mereka itu dihijab dengan indera sehingga nggak bisa melewati alam indera gitu. Harusnya bisa. Ya. Kalau bahasa kata gini, mereka tuh nggak ada kepikiran bahwa Tuhan tuh ya Tuhan itu kata mereka nggak mungkin nggak nampak. Ya. Sebagaimana Bani Israil, yang mereka pengen Tuhan apa? Nampak. Ya, apa kalimatnya? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya Musa, kami nggak bakal beriman sampai kami melihat Tuhan kami dengan mata kepala kami, jahr, secara nyata. Sehingga apa? Ketika Samiri bikin Tuhan dari sapi, disembah gak? Nah, disembah itu. Emang mereka pengennya begitu. Ya. Jelas. Ya. Ini kelompok pertama. Dia nggak bisa tuh kebayang bahwa ada Tuhan yang nggak nampak dengan mata gitu. Pokoknya bayangan dia yang namanya Tuhan nampak aja gitu. Ya. Sama kayak ngaji ya, ngajarin yakin itu ya susah. Ya. Kenapa? Yakin itu nggak nampak. Ya. Yakin nggak ente nanti akan nikah? Yakin. Tapi saya gimana guru ntar ya? Ini ragu lagi. Orang bilang yakin. Ya, jangan ente yang ngaji, yang santri, yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu aja kawin, ya gitu. Walaupun kecelakaan. Kan ujung-ujungnya betul. Ini jangan ganti contoh ya. Tabrakan dulu baru ganti rugi. Fattakhadhu min anfasil jawahir. Maka karena mereka itu nggak bisa melewati alam mahsusnya, alam indranya, mereka jadikan min anfasil jawahir, dari benda-benda yang paling berharga seperti emas, perak dan yakut, permata, ashkhason musawwaratan, sesosok orang bergambar, bi ahsanis suwar, dengan rupa yang paling indah. Tuh dibikin tuh ya, dari emas, perak, yakut, gambar rupa yang paling indah yang mereka bisa sembah. Nggak mungkin mereka bikin dari besi, nggak mungkin. Mereka bikin dari yang mahal. Tuhan masa murah kan gitu. Wattakhaduha alihatan, mereka jadikan itu sebagai apa? Tuhan. Tuh ya. Makanya aneh ya, orang menjadikan Tuhan misalnya sapi. Lah sapi berak. Masa Tuhan berak sih? Nauzubillah. Nah kalau orang bikin Tuhan pakai foto dibuat dari emas gitu, mending dah ya,
Mending gitu. Makanya kata orang jahiliyah dulu waktu ngobrol sama Nabi dengan sahabat-sahabatnya setelah sholat subuh, ya mereka cerita tentang masa jahiliyahnya. Dulu aneh punya Tuhan. Tuhan aneh dari roti. Pas musim paceklik aneh lapar, aneh makan Tuhan aneh. Palanya dimakan. Lama-lama Tuhan aneh habis katanya. Di mereka sadar itu bukan Tuhan. Ya. Mereka cuma butuh sosok, kan begitu. Makanya dalam ilmu kejiwaan itu nanti ada yang namanya God spot. Jadi ada satu titik dalam diri manusia yang nggak bisa disentuh oleh materi, oleh apapun kecuali Tuhan. Itu muncul ketika udah mentok, nggak ada lagi sandaran mereka dengan makhluk. Makanya orang sakit, orangnya ateis, ya. Ketika sakit ya Allah. Kenapa? Karena emang nggak ada lagi yang bisa diharapkan ketika mereka sekarat, nggak ada lagi. Disitulah titiknya orang bisa berjumpa dengan Allah. Ya, ketika sudah tidak ada lagi sandaran dalam diri kita, sandaran oleh hati kita kecuali zat itu, baru itulah kita ketemu sama Allah. Ya, makanya kalau belum mentok banget belum ke Allah. Ya, makanya Allah sengaja bikin apa? Mentok, biar apa tuh? Biar ke Allah tuh. Dibikin mentok. Karena emang kalau nggak mentok nggak ke Allah. Coba dah ente punya hutang, punya hajat, saudara ente kaya gitu, pasti ke situ dulu kan gitu. Jarang banget orang kagak ke situ gitu. Ya apalagi pamannya Harita Anu yang punya MNC kan ya. Paling enggak WA gak? Assalamualaikum om nih ini. Tuh pasti. Makanya kadang dibikin mentok tuh, dibikin kecewa dengan makhluk, akhirnya balik ke Allah. Ya. Jadi ada satu relung dalam hati kita yang tidak bisa diisi dengan makhluk, yang hanya bisa diisi dengan Allah tuh ya. Jelas. Nah ini yang mereka cari tuh. Fahaula mahjubuna binuril izza wal jamal, mereka itu terhijab dengan cahaya izzah, cahaya kemuliaan. Wal jamal dengan cahaya keindahan. Wal izza wal jamal min sifatillahi ta'ala wa anwarih, dan ya kemuliaan dan keindahan itu merupakan sifat Allah dan cahayanya. Ya. Jelas? Jadi mereka ini terhijab dengan keindahan. Ya, keindahan tadi, keindahan emas, ya, perak dengan permata. Mereka jadikan Tuhan mereka itu dari emas, perak, permata. Padahal yang mereka cari sebenarnya apa? Izzah, kemuliaan, jamal, keindahan. Tapi mereka salah. Mencari izzah, mencari jamal, tapi dari ciptaan Allah. Salah. Ya, padahal Allah indah, betul gak? Padahal Allah izzah, ya. Apa nyarinya lewat yang nampak? Gitu. Walakinnahum alsaquha bil ajsamil mahsusah, akan tetapi mereka malah menempelkan sifat-sifat itu, sifat izzah dengan sifat jamal itu di benda yang terindra. Itu. Wasaddahum an zalika zulmatul his, dan mereka dihalangi daripada memahami atau mengenal keindahan sejati, ya, dengan sebab apa? Kegelapan indera. Ya, jadi jangan sampai kita berpatokan dengan yang zahir saja. Ya. Fa innal hissa, karena sesungguhnya indra itu zulmatun, dianggap gelap. Pakai gula enggak? Pakai gula. Pakai gula enggak? Pakai dikit. Dikit. Karena indra itu zulmatun, dianggap gelap, bil idofah, jika disandarkan, ya, atau dihubungkan ke alam ruhanil akli, kama sabak, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya. Nah, jelas tuh ya. Ya. Jadi banyak orang itu, ya, dia itu tersilaukan dengan keindahan perhiasan. Ya, kita nyebutnya, ya, jawahir nafisah, ya, benda-benda yang berharga itu ya. Padahal benda-benda yang berharga tadi itu sesuatu yang dicipta oleh Allah, ya. Sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Yang nampak itu bukan yang lebih tinggi. Makanya rezeki yang lebih tinggi yang nampak apa yang gak nampak. Ya, pernah kalau nggak salah saya bilang dalam kalam guru, rezeki yang paling tinggi itu rezeki yang nggak kelihatan. Kalau selama kelihatan berarti nggak lebih tinggi dari yang nggak kelihatan. Apa ya rezeki yang nggak kelihatan? Ilmu. Apalagi
sehat, afiat. Apa lagi? Iman. Ya, amin. Itu yang nggak nampak itu lebih besar. Tapi orang lebih girang sama yang apa? Apa yang nampak. Ya, bener gak? Nah. At-Taifah Saniyah. Nah, lebih tinggi lagi kelompok yang kedua. Jama'atun min aqasid Turuk, sekelompok jamaah dari pedalaman Turki. Ya, Aqasi. Aqasi itu asal jamak dari Aqsa. Ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Apa artinya? Waja'a telah datang min aqsal Madinah, dari kota yang paling ujung, Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Aqsa itu jauh. Nah, Aqasi jamak dari Aqsa. Ya. Kalau terawih asal katanya apa? Terawih asal katanya apa? Roha? Lah. Apa asal kata terawih? Apa terawih asalnya? Apa? Asalnya tarwih. Tarwih. Ya, tarwih. Jamaknya tarawih itu. Ya, tarwih asalnya. Aqsa jamaknya Aqasi. Ya. Ini dikatakan Imam Ghazali, ya, kelompok yang kedua sekelompok orang daripada pedalaman Turki, laisa lahum millah, mereka enggak punya agama, wala syariah, enggak punya syariat. Ya takiduna anna lahum rabban, tapi mereka meyakini bahwa mereka punya Tuhan. Nah, ini dia. Wa annahu ajmalul asya, bahwasanya Tuhan itu adalah sesuatu yang paling indah. Itu keyakinannya. Kata mereka nih, Tuhan itu pokoknya yang paling cakep tuh Tuhan. Fa idza ra'u insanan fi ghayatil jamal aw syajaran aw farasan aw ghaira dzalik sajadulah. Fa idza, maka apabila ra'au, mereka melihat insanan, seorang manusia, fi ghayatil jamal, pada bentuk yang sempurna keindahannya, atau pohon yang indah, atau kuda yang indah, atau selain itu, maka mereka akan bersujud kepada benda yang indah itu. Tuh, ya. Jadi kalau tadi, ya, orang apa tadi? Abadatul Ausan. Abadatul Ausan, yang mereka sembah apa? Al-Jawahir An-Nafisa. Kenapa mereka menyembah Jawahir Nafisa? Karena apa? Li jamaliha, karena keindahannya. Kalau ini enggak, ya, tadi itu apa? Jamaah min aqasid Turuk. Ya. Jamaah min aqasid Turuk, mereka enggak menyembah Jawahir, enggak, tapi yang mereka sembah apanya? Keindahannya langsung. Jamaluha, yang mereka sembah keindahannya. Apapun yang indah mereka sembah. Orang ganteng disembah. Ya, pohon cakep disembah. Tuh, ya. Afhum? Naam. Sajadulah wa qalu, mereka berkata, innahu rabbuna, sesungguhnya yang cakep itu adalah Tuhan kami. Tuh, ya. Jadi secara fitrah manusia suka dengan keindahan. Ini pesan yang disampaikan ulama. Kenapa Nabi diutus oleh Allah dengan bentuk yang indah? Kenapa? Biar orang demen, biar orang senang. Udah indah, udah ganteng, udah cakep, udah soleh, udah akhlaknya luar biasa, masih nggak beriman, parah nggak? Nah, itu. Ya, udah kebangetan bahasanya. Orang lihat mukanya Nabi udah ganteng, udah cakep, cukup, udah selesai. Itu. Tapi udah orangnya cakep, wangi lagi ya. Kadang-kadang maaf ya, kalau ganteng tapi bau juga orang segen. Pas deketin, bau aspal. Biar kali ganteng keren, pas deketin bau obat merah nih. Kagak enak juga nyiumnya.
Makanya Nabi keringatnya wangi nggak? Udah indah semuanya dah, nggak ada yang nggak indah. Ya. Kalau ada keindahan dikumpulkan dari A sampai Z di dunia, itu udah ada pada Nabi. Ya. Mukanya, rambutnya, kulitnya, fisiknya, keringatnya, darahnya, ya semua. Udah begitu indahnya masih ada yang nggak beriman. Nah ini berarti Allah sayang ya sama kita, biar diterima nih aneh utus nabinya indah, karena fitrah manusia nyari yang indahnya kayak gini. Ini sembah ini malah nabi disembah gak? Enggak kan? Ini bagaimana orang lihat nabi nih begini disembah itu. Ya Allah. Fahaulai mahjubuna binuril jamali, mereka orang ini mereka terhijab dengan cahaya keindahan. Ma'adzul matil hissi, disertai dengan gelapnya indra. Tuh ya. Jadi kalau tadi kan terhijab dengan his. Kalau ini terhijab dengan jamalnya, lebih tinggi lagi. Jadi hijab itu bertingkat gitu. Wahum adkhalu fi mulahadhatin nur min abadatil authan. Mereka adalah orang yang adkhal, lebih masuk fi mulahadhatin nur, dalam melihat cahaya, min abadatil ausan, dari para penyembah berhala. Jadi bisa dibilang orang-orang aqasid turuk ini lebih bisa ngelihat cahaya gitu. Jadi pandangan lebih lebih jauh. Jadi kalau ibaratnya perempuannya, ada orang demen sama perempuan karena fisiknya, nah ini penyembah berhala. Penyembah berhala. Karena kan zahir doang. Dia nggak lihat dalamannya, dia nggak lihat akhlaknya. Tapi yang lebih tinggi lagi, ada orang demen sama perempuan cakep tapi akhlaknya juga cakep. Ini lebih tinggi lagi. Yang dilihat nurnya tuh. Orang Turki berarti itu. Ini sih umpamanya yang ente nempel aja ya. Jangan kayak gitu ya. Pura-pura puyeng lah ya. Kayak Kamal, lemesnya nih. Ya. Li'annahum, kenapa mereka itu bisa melihat nur? Karena mereka menyembah jamalal mutlak, keindahan yang mutlak. Ya, keindahan yang mutlak. Duna syakhsil khas, bukan pribadi yang khusus. Saat tadi tuh, Pak. Fala yukhassisunahu bisakhas, maka mereka tidak mengkhususkan penyembahan itu ame seorang, enggak. Mereka enggak nyembah orang tertentu, enggak. Siapa aja. Apaan aja, yang penting apa? Yang penting cakep. Ya. Apa itu? Hah? Kupu-kupu ya? Hah? Tamu. Jelas ya. Jadi yang disembah apa tadi? Jamalul mutlak. Jamaluhal mutlak. Keindahan mutlak. Summa ya'buduna jamalal matbu'. Kemudian mereka menyembah keindahan yang matbu', yang alami. Tuh. Yang alami. Jadi kalau nggak alami nggak disembah. Pohon nih, pohon cakep, pohon keramat cakep, nggak ada yang bikin, nggak disembah sama dia. Tapi kalau pohon itu dihias, nggak dia nggak sembah, karena tidak alami. Ya. Orang cakep ganteng dari lahir, dari kecil disembah. Tapi kalau operasi nggak, karena nggak alami. La masnu, nah itu kan. Jadi mereka itu ya'budunal jamalal matbu' la masnu, bukan yang buatan. Ya, tuh. Makanya kalau ya orang ngelihat ada lawan jenis yang cakep tapi hasil operasi, mungkin ya kalau dilihat foto asli zaman dulu, laugah dia. Karena masnu min jihatihim, dari sisi mereka, wa bi aidihim, dan dengan hasil usaha mereka sendiri. Mereka nggak mau tuh ya. Itu lebih tinggi dari yang hanya menyembah keindahan zahir. Ada lagi kelompok yang ketiga, thaifatun salisatun, qalu, mereka berkata, yang bagi an yakuna rabbuna nuraniyan fi dzatih wa bahiyan fi suratih za sultan fi nafsih mahiban fi hadratih. Tuh ya.
Apa katanya? Kata mereka ini yang kelompok ketiga, yang bagi an yakuna rabbuna nuranian fidati. Sepatutnya, seharusnya yang menjadi Tuhan kita ya itu adalah nur, cahaya, sesuatu yang bercahaya pada zatnya. Kalau cuman ganteng mah ya banyak orang ganteng, tapi kudu yang benih cahaya. Apalagi bahian fi surati, indah bentuk rupanya. Nah yang ketiga penting, za sultan fi nafsi, dia harus memiliki kuasa tuh. Jadi kalau cuman ganteng doang tapi digebukin mulu tiap hari, lah masa Tuhan digebukin tiap hari? Tuhan tuh kudu punya kuasa, punya power gitu. Apalagi mahiban fi hadrati, kudu disegenin sama orang. Kudu apa? Mahiban, kudu serem, kudu ditakutin sama orang. La yutaqul qurbu minhu, enggak ada yang berani deketin. Itu baru Tuhan. Ya, orang pada takut ngedeket. Ya. Kan maaf ya, ada orang ganteng, keren, cakep, luar biasa, diperkosa. Ya. Mending yang perkosa perempuan, laki ameh. Kan begitu kisahnya kaum Lut kan. Yang malaikat berubah wujud jadi manusia, ganteng, diperkosa ameh kaum Lut. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya bukan Tuhan lah, masa Tuhan diperkosa sih? Dia harus apa tadi? La yutaqul qurbu, enggak bisa dideketin. Ya. Walakin yang bagi an yakuna mahsusan, tapi ini Tuhannya harus dapat dilihat. Kira-kira siapa? Ya. Idla makna li ghairil mahsus indahum, karena buat orang-orang kayak gini tidak ada makna, tidak ada artinya kalau nggak kelihatan. Tuhan tuh kudu kelihatan. Kalau nggak kelihatan ngapain kita sembah? Kenapa kita sembah? Nah, summa wajadun nar. Kemudian mereka mendapatkan apilah bihazihi sifati, yang memiliki sifat itu. Apa yang pertama tadi? Bercahaya. Api bercahaya enggak? Indah enggak bentuknya? Indah. Apalagi punya kuasa enggak api? Punya. Orang kalau dilemparin api kabur enggak? Yang ketiga apa? Ditakutin. Rumah kebakaran api. Orang takut enggak sama api? Yang kelima apa? Enggak ada yang berani dekat-dekat. Ya. Enggak ada yang berani dekat. Yang keenam, dapat dilihat mata. Udah, api Tuhannya. Oh, api Tuhan tuh. Fa'abaduha, maka mereka sembah api dengan 6 sifat tadi. Wattakhaduha robban, mereka jadikan api itu tuh Tuhan. Jadi nggak sembarang-barangan orang nyembah api, mereka punya syarat. Ya, seenggaknya yang nyembah api lebih mulia daripada yang nyembah sapi tadi. Walaupun sapi ada esnya, api nggak ada esnya. Ya kan api sama sapi beda tipis kan? Iya beda es doang, kalau nggak ada es jadi api. Itu makanya mahal tuh es ya. Kalau nggak ada es jadi api, kebakar tuh. Nah, jadi orang sesat itu ada levelnya gitu. Ya levelnya mendingan ini nyembah api dari yang nyembah sapi tadi. Ya. Fahaulai mahjubun binuris sultanah wal baha. Mereka orang terhijab dengan cahaya kekuasaan dan cahaya keindahan tuh baha. Jadi kalau baha itu ya indah cuman disegenin. Ya, kalau jamal indah aja. Gitu. Jelas wa kullu dzalika min anwarillahi ta'ala wa taqaddas, dan sultanah tadi sifat baha itu mah cahaya Allah. Jadi sebenarnya gitu, ya. Kayak contoh gini, ada orang bilang gini, ini contoh sesat ya. Ada salah seorang yang dipanggil Buya dah ya, kita sebut aja Buya. Ya. Dibilang gini, orang yang nyembah Yesus sebenarnya nyembah Tuhan. Ya. Mereka ditanya ente nyembah Tuhan enggak? Nyembah Tuhan, cuman dalam rupa ya Yesus. Sebenarnya itu enggak nyembah Tuhan. Dia terhijab dengan cahaya Yesus ini gitu. Nah, kelompok yang lebih tinggi lagi, next levelnya, orang sesat next level. Wa thaifatun rabi'atun, kelompok keempat, za'amu, mereka menyangka bahwasanya api nastauli alaiha, kita bisa nguasain api. Nahnu bil isy'al wal itfa, kita bisa nyalain, kita bisa matiin. Api ya elah, api gua nyalain bisa, gua matiin. Siramnya pakai air. Masa Tuhan bisa disiram pakai air? Bener gak? Ini lebih logis lagi nih, agak mending nih pola pikirnya ya. Iya bener ya. Kalau kata orang ini nih, yang tadi sesat semua, lu sesat lu semua lu. Cil, kayaknya nyembah api lagi. Cil.
Ini mbak air kali ini. Ada api kalah sama air ya. Fahiya tahta tasarrufina, api itu tahta tasarrufina, itu di bawah kendali kami. Ya. Fala tasulhu lil ilahiyah, maka tidak cocok dia jadi Tuhan. Bal ma yakunu bihadhihi sifat walam yakun tahta tasarrufina, akan tetapi yang pantas jadi Tuhan ma yakunu, apa yang ada dan memiliki hadhihi sifat-sifat ini. Sama sifatnya tadi, bercahaya, indah, ya, memiliki kekuasaan, disegenin, nggak bisa deket. Nah, tapi bukan itu. Apa lagi syaratnya? Walam yakun tahta tasarrufina, tapi itu Tuhan tidak di bawah kuasa kami. Jadi kalau yang bisa dikendalikan nama manusia kayak api, lah bukan Tuhan itu. Ya. Summa nakunu nahnu tahta tasarrufihi, tapi justru kitalah yang berada di bawah kendalinya. Walam yakun wa yakunu ma'adzalik mausufan bil ulu wal irtifa. Syaratnya lagi yang ke-8, dia harus disifatkan dengan tinggi, dengan ulu, ya, harus tinggi. Kalau api mah di bawah, kita bisa injak-injak tuh api. Tapi kalau ini harus tinggi yang namanya Tuhan. Apa itu? Summa kanal masyhur fina bainahum ilman nujum. Kemudian di antara kita udah masyhur banget tuh istilah ilmu nujum, ilmu perbintangan. Tuh ya. Jadilah Tuhannya apa? Bintang tuh ya. Bintang tinggi. Bintang tuh. Makanya namanya ilmu nujum. Scorpio, Virgo, apalagi Capricanus, Uranus, nggak ada Oreo, Oreo. Ya, ente bintangnya apa? Virgo. Oh, jodoh lagi seret, jodoh seret, rezeki lagi seret tuh. Ini bodoh ini orang yang percaya dengan. Ya. Makanya saya pernah bilang dulu ya, ada ilmu nujum. Ilmu nujum itu kalau orang dulu ngeliat posisi bintang, ya. Tak kapan-kapan kalau lagi kosong saya ajarin. Ada ilmu nujum ya, cuman ini dilarang ya. Karena kayak ilmu tebak-tebakan. Ya, kayak tebak-tebakan. Ya. Wa idafatit ta'sirati ilaiha, dan ya disandarkan itu yang namanya bintang kepada pengaruh-pengaruhnya. Jadi kita ini katanya itu dipengaruhi oleh bintang. Itu yang tadi saya bilang. Ilmu apa? Ilmu apa tadi? Bukan ilmu nujum, bahasa kitanya. Zodiak. Zodiak itu kan pengaruh dari bintang. Jadi manusia itu tergantung bintangnya. Ya. Nih Gemini nih, Gemini. Berarti ente orangnya begini. Enggak lah, enggak pengaruh bintang. Mau bintang apa kek? Gitu. Faminhum man abada syi'rah, ada yang menyembah bintang syi'rah namanya. Wa minhum man abadal mushtari, nama-nama bintang ya. Kalau di apa zodiaknya tadi, ya, bintang apa tadi? Apa? Jupiter gitu ya. Emek gitu. Ya. Ila ghairi dzalik minal kawakib, kepada bintang-bintang yang lain dah tuh. Hasaba ma'taqaduhu, ya, tergantung dari apa yang mereka yakinin. Fin nujumi, pada bintang-bintangnya, min kasrati tasirat, dari banyaknya pengaruh-pengaruh ya perbintangan tadi ya. Tuh, ya. Jadi gini nih ya, cara kerjanya nih. Ini manusia, ini bintang. Ya. Pada jam berapa, misal pukul 18.00, itu bintangnya bintang apa? Ya. Datang orang nanya fulan. Ya. Ustadz, saya mau nanya apa? Ini aneh pengen dagang nih. Kira-kira kalau dagang bagusnya apa ya? Kalau dagang maju nggak nih? Lihat, ntar tuh Ustadz lihat jam tuh, jam langit. Ada namanya jam langit ya. Oh ternyata di langit nih jam sekian. Oh bintangnya bintang ini. Buka, ada salah satu kitab. Ada kitabnya. Di kitabnya disebutkan kalau orang bertanya di jam ini bintangnya ini. Jika nanya tentang masalah istri, maka langgeng. Jika nanya masalah perdagangan, maka lancar. Tapi kalau nanyanya di jam yang lain nih, hari yang sama, misalnya beda 2 jam gitu, itu beda lagi kesimpulannya.
Oh enggak bagus. Ya. Jadi dilihat dari apanya tuh? Bintang tadi. Ya. Jadi di langit lagi bintang apa nih? Kalau di langit lagi bintang A misalnya, ya maka begini hasilnya gitu. Jadi bergantung dari jam nanya jadinya. Ya. Tapi yang unik nih. Ini ilmu diamalkan dan mujarab, terbukti, teruji. Itu. Ya. Aneh kan? Ya. Tapi kembali lagi ya, jangan tuh ya tuh. Ya, jangan dipelajari. Kalau kata siapa? Syekh Zarnuji termasuk ilmu yang dilarang dipelajari itu ya. Karena takut ntar jadi tebak-tebakan tuh ya. Udah kita pasar rame Allah mau jam berapa kayak gitu. Ya. Pasti baik. Ana indah dhonni abdi bi ya tuh. Tapi sebagian guru-guru kita ada yang make. Orang ada kitabnya. Ya. Sama ngitungin nama. Ente siapa ya? Rislan Faiz. Jodohnya siapa ya? Siapa yang maunya? Biasa. Asbi Zuhdi. Asbi Zuhdi. Ya. Dihitung tuh. Rislan Faiz. Wah sekian. Asmi Zuhdi. Oh ya cocok. Bagus gitu ada. Itu ada ilmunya. Cuman kembali lagi orang-orang kota nggak pakai. Makanya kalau orang dulu pakai begituan tuh. Ya, Rabu Pahing, Senin Wage, Jumat Kliwon, Susana keluar, Jumat Kliwon. Jadi kalau orang dengar Jumat Kliwon tuh serem banget, padahal mah kagak ya. Ini yang percaya sama bintang-bintang. Fahaula mahjubuna binuril ulu wal isyraq wal istila. Mereka terhijab dengan cahaya yang tinggi yang bersinar dan menguasai. Wahiyya min anwarillah, padahal cahaya bintang adalah cahaya Allah. Punya Allah juga tuh cahayanya. Wa ta'ifatun khamisatun, kelompok yang kelima. Apalagi nih? Sa'adat haula fil ma'akhid. Sama. Ya. Dia itu apa namanya? Sa'adat mendukung mereka ini dalam masalah tempat pengambilannya. Jadi sama juga, mereka punya tempat pengambilan yang sama. Yaitu apa tadi? Bintang. Ya. Lakin qalat, tapi mereka bilang begini, la yambagi an yakuna rabbuna mausufan bis-shighar wal kibar. Tidak pantas Tuhan kita mausuman disifatkan dengan kecil atau gede. Yang namanya bintang kan ada yang gede, ada yang kecil. Ada lagunya bintang kecil tuh. Berarti kan kecil. Itu nggak pantas Tuhan kita disifatkan kecil atau besar. Bil idofa ilal jawahir nuroniyah, jika diidofatkan dengan benda yang bercahaya. Bal yambagi ayyakuna akbaroha. Kalau memang cari Tuhan yang tinggi yang bercahaya, cari yang paling besar. Apa itu? Matahari. Fa'abadus syamsa. Mereka nyembah matahari. Itu dan lagi ya. Wa qalu hiya akbar, kata mereka matahari itu yang paling besar. Yang lain sesat semua tuh. Masya Allah. Kata yang sesat. Fahaula mahjubuna binuril kibriya, maka mereka terhijab dengan cahaya besar. Ma baqiyatil anwar, disertai dengan sisa cahaya yang lain yang makrunan, yang diiringi ya dengan zulmatil his, kegelapan indra. Ini masih indra lagi nih. Ya, masih masuk ke indra karena semua cahaya yang tadi itu dilihat oleh mata. Nah, yang keenam, yang paling tinggi dari orang sesat ini. Ta'ifatun sadisatun, kelompok keenam. Taraqqau an haula. Mereka itu jauh lebih tinggi dari semuanya. Kenapa? Faqalu, mereka berkata, innan nur kullahu la tanfaridu bihi syamas. Sesungguhnya cahaya itu semua itu bukan dimiliki oleh matahari saja yang namanya cahaya, bal li ghairiha aidan nur, bahkan yang lain juga punya cahaya. Jadi kalau ente menyembah matahari karena dia bercahaya, yang bercahaya cuma bukan matahari doang. Apa itu? Wala yambagi lirabbi syarikun fi nuroniyatihi, dan tidak pantas Tuhan itu memiliki serikat pada cahayanya. Ya. Nggak bisa tuh cahaya Tuhan ada di sini nggak bisa. Itu bukan Tuhan, itu yang cahayanya masih banyak yang lain yang punya. Fa'abadun nur mutlak, maka mereka menyembah nur cahaya secara mutlak tanpa dibilang matahari, tanpa dibilang bulan, tanpa dibilang bintang. Anda nyembah cahaya aja udah gitu. Ya. Kalau tadi yang nyembah matahari apa itu? Kaum apa? Shinto namanya ya. Orang Jepang. Ya, makanya kita dilarang sholat ketika matahari terbit dan terben karena tasyabuh dengan orang-orang yang nyembah
Maka mereka menyembah nur mutlak. Nah kalau tadi apa tadi? Jamal mutlak. Ya, kalau dia menyembah apa? Nur mutlak. Nah ini yang terakhir tuh ya. Menyembah nur mutlak. Nauzubillah. Ya. Kemudian apa lagi? Waza'amu mereka menyangka annahu rabbul alamin, bahwa cahaya mutlak itu adalah rabbul alamin ya. Jadi kalau antum duduk, antum berzikir Allah, Allah, ente bayangkan cahaya. Yang ente bayangin apa? Cahaya kan? Cahaya muncul. Wah ini Allah. Laisa kamislihi syai'un. Coba ente bayangin Allah dah. Yang terbayang apa sih? Kalau enggak tulisannya cahaya kan begitu. Ya, gitu. Tapi masih penting ya kalau ente membayangkan cahaya itu. Wal khairatu kulluha mansubatun ilaih, dan mereka menyangka seluruh kebaikan itu dinisbatkan kepadanya. Summa ra'au fil alam syurura. Nah, ketika mereka memandang kebaikan ya, itu adalah ciptaan Allah, kembali kepada Allah. Kan di dunia bukan baik doang. Ada buruk, ada baik tuh, ada baik. Nisbatin kemana tadi? Kepada Rob Tuhan. Nah ada buruk. Nah ini mereka bingung nih pas buruk ciptaan siapa gitu. Iya kan ya. Nah gimana nih cara mereka memandang keburukan? Ra'au fil alam syurura, mereka dilihat di alam semesta ada keburukan. Falam yastahsinu bi idafatah ila rabbihim, mereka enggak rela menisbatkan keburukan kepada Allah tuh ya. Akal manusia nih masuk sih buruk kembali ke Allah, tanzihan lahu anisyar, sebagai bentuk pembersihan ya mereka terhadap Allah daripada keburukan. Maka mereka jadikan antara dia dan antara Tuhan mereka, dengan antara kegelapan ada munazaah, pertentangan. Nggak mungkin nih ya ini buruk ciptaan Tuhan, nggak mungkin. Wa ahalu alam ila nur wa zulmah, mereka bagilah alam jadi dua, ada alam nur, ada apa? Zulmah. Kalau nur berarti Tuhan, kalau zulmah bukan Tuhan. Ya. Jadi konsep mereka begitu. Rubbama samauhuma, terkadang mereka menamakan itu keduanya tadi Yazdan dengan Ahriman. Ya. Yazdan itu adalah dewa kebaikan, Tuhan mereka. Ahriman adalah dewa keburukan. Itu lawannya tadi. Jadi kalau nisbatin baik ke siapa ya? Yazdan. Kalau nisbatin buruk ke siapa ya? Ahriman. Berarti ada dua tuh. Tuhan baik dan Tuhan buruk, Tuhan jahat tuh. Habis kalau dibilang masa buruk ke Tuhan juga, ke tuh siapa dong? Ya ke Tuhan yang jahat atau dewa jahat. Ya. Wahumus sanawiyah, mereka lah kelompok namanya sanawiyah tuh ya. Bukan MTS bukan. Walaupun sanawiyah juga bukan MTS dia. Tuh, ini dah kelompok ya. Dikatakan fayakfi kahadal qadru. Sampai sinilah cukup batasannya. Tanbihan ala hadal sinfi, untuk mengingatkan akan kelompok ini. Fahum aksaru min dzalika sinf, sebenarnya lebih banyak lagi. Cuman beliau nyimpulin dah nih orang-orang yang aneh-aneh yang sesat begini dah. Cara berpikirnya mereka pakai akal kan? Pakai, jangan salah. Cuman gak nyampe. Ya. Maka jangan cuman pakai akal, kita butuh wahyu, sumber cahayanya gitu. Orang yang melihat cahaya itu bersumber dari lampu, dia mengira bahwa cahaya itu dari kacanya, keliru gak? Keliru. Ya. Cahaya itu dari mana? Dari misbahnya. Gitu. Gitu. Nah ya, jelas. Nah ini ya kelompok tadi yang memandang punya dewa-dewa tuh ya. Ada dewa Zeus. Itu yang paling sering sekarang disembah ya. Lagi mau lebaran. Asin fusani, kelompok yang kedua, al-mahjubuna bi ba'dil anwar makrunan bidul matil khoyal. Lebih tinggi lagi nih sekarang. Orang yang terhijab dengan sebagian cahaya tapi disertai dengan gelapnya khoyal. Kalau tadi apa ya? His. Pakai indera, kelihatan mata semuanya. Kalau ini enggak, ini khoyal, lebih tinggi lagi.
Wa humul ladzina jawazul hissa, mereka bisa melewati indera. Artinya mereka itu tidak mematokkan Tuhan itu harus indrawi. Tuhan itu juga bisa maknawi begitu. Tuhan bisa maknawi, sesuatu yang nggak nampak mata. Wa asbatu waro al mahsusati amron, mereka menetapkan bahwa di balik benda-benda yang nampak dengan indera atau mahsusat itu ada perkara, ada sesuatu yang lain. Tuh ya. Walakin, akan tetapi lam yumkinhum mujawazatul khayal. Hal itu tidak memungkinkan mereka untuk melewati batas khayalan. Jadi masih main di alam khayal, di alam imajinasi. Kalau tadi di alam indera nggak bisa melewati indera. Pokoknya Tuhan harus kelihatan, titik begitu. Mau api kayak mau apa lagi tadi? Mau cahaya kayak mau matahari, yang penting kelihatan. Nah kalau ini nggak mesti kelihatan, yang penting bisa diimajinasikan. Kegambar ame imaji. Fa'abadu mawjudan qa'idan alal arsh, maka mereka menyembah sesuatu wujud yang ada qa'idan alal arsy, yang sedang duduk di atas di atas arsy. Tuh ya, kayak siapa nih? Wahabi itu ya. Orang Wahabi di sini. Ya. Dia nur tapi makrunah bizulmah. Bekhoyal. Ya. Allahu akbar, Allah maha besar. Apa sih maha besar? Allah yang paling besar. Jadi kalau ente tuh lihat nih, bumi besar gak? Besar, lebih besar malaikat Jibril. Malaikat Jibril setengah sayapnya nutupin bumi, setengah sayapnya. Lah bagaimana dua? Entar ada lagi malaikat yang lebih besar. Malaikat Jibril itu ibaratnya malaikat yang besar di bumi layaknya setitik malaikat yang di langit pertama. Terus berarti Allah maha besar, berarti besarnya Allah. Itu kata mereka. Karena mereka itu memahami kalimat besar itu harus fisiknya besar. Tuh. Enggak nyampe otak mereka, pokoknya sesuatu Allah itu harus tergambar. Dia diimajinasi paling enggak, walaupun mereka nggak lihat pakai mata. Ya. Makanya kata apa namanya? Ustadz KB, UKB. Ya, saya nggak sebut namanya ya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Kata beliau apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu kursinya Allah. Berarti Allah punya apa tuh? Kursi. Kursinya Allah seluas langit. Berarti gede gak Allah? Nah, ini kan menggambarkan Allah dengan wujud fisik. Nggak boleh. Ada lagi yang bilang kursinya Allah tuh pijakan kakinya Allah. Jadi kalau orang duduk pakai cengkok tuh, nah itu cengkoknya Allah, kursinya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jelas? Wa akhassuhum rutbatan, orang yang paling rendah dari mereka, yang paling hinanya namanya mujassimah. Apa mujassimah? Orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki jisim. Ya, memiliki fisik. Punya mata kayak kita, punya tangan kayak kita, punya kaki. Kan Allah sendiri yang bilang, aku menjadi matanya. Itu berarti Allah punya apa tuh? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya apa? Tangan. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Berarti Allah punya wajah, punya tangan, punya mata. Ya, fa innahum bi ayunina, mereka di pandangan kami, di mata kami. Berarti Allah punya mata. Ini namanya mujassimah. Summa asnaful karramiyah bi ajmaihim. Nah, ada lagi kaum namanya karramiyah, sama tuh. Wala yumkin syarhu maqalatihim wa madhahibihim. Tidak mungkin saya jelaskan di sini penjelasan tentang ucapan-ucapan mereka dan pendapat-pendapat mereka. Kebanyakan kelamaan dah, ntar baca sendiri aja. Intinya mereka yang menganggap Allah di langit, Allah di langit, Allah di atas, Allah di arsy. Ya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah beristiwa, duduk di singgasananya di arsy. Allah. Nauzubillah. Ya. Allah turun sepertiga malam. Ya. Berarti turun terus dong. Nah kan malam nggak pernah berhenti. Nah kita malam, Amerika siang, ntar Amerika siang kita malam dan sebagainya, begitu aja.
Fala faidata fit taksir, maka tidak ada manfaatnya kalau saya ceritain banyak. Walakin akan tetapi arfa'uhum darajatan, yang paling tinggi nih tingkatannya dari kelompok ini, manafal jismiyah, dia itu menafikan adanya jisim. Jadi Tuhan tuh tak bertubuh. Nih kata yang paling tingginya. Wa jami'a awaridiha illal jihah, dan juga menafikan semua sifat-sifat, semua awarid-awaridnya, kecuali satu yang dia nggak nafikan, arah. Dia masih bilang Allah itu punya arah. Fa khassasuha, mereka khususkan Allah bijihati fauq, dengan sisi arah atas. Jadi kalau orang ditanya di mana Allah? Allah punya mata? Enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi di mana Allah? Itu lagi. Itu lagi. Dah, itu paling tingginya dah. Ya. Seandainya dia bilang nih, Allah enggak di atas, selamat ya. Cuman itu doang kurangnya. Itu. Li'anna alladzi la yunsabu ilal jihad wa la yusafu bi annahu kharijal alam la dakhilah lam yakun indahum mawjud. Karena nih kata mereka, yang layun sabu, yang tidak dinisbatkan kepada arah dan tidak disifatkan bahwasanya dia berada di luar alam ataupun di dalam alam, maka buat mereka tuh nggak ada. Kata mereka gini, Allah di mana? Allah nggak di mana-mana. Nah, berarti Allah nggak ada dong. Gitu. Ya, karena Allah sendiri yang bilang dia di aras. Berarti kalau di aras berarti di mana? Di dalam alam. Buat mereka, ya. Allah itu kalau nggak di luar, di dalam, gitu. Bener gak? Buat mereka nih, Allah itu kalau nggak di dalam alam, di luar alam. Ya kalau kita kan, lah Allah nggak di alam, orang Allah yang nyiptain alam, sebelum adanya alam Allah di mana? Allah nggak butuh tempat. Jangan pernah bilang Allah di aras. Ya, jangan pernah bilang di langit. Idla yakun mutakhayyalan, karena ya kalau Allah nggak di mana-mana kagak kebayang sama imajinasi aneh tuh kan, terbatas dengan imajinasi. Ya tuh. Jadi Tuhan mereka itu imajinasi, terhijab dengan imajinasi. Walam yudriku anna awwala darajatil ma'kulat, mereka kagak pernah tahu tuh, nggak pernah nyampe bahwa awal tingkatan sesuatu yang dinalar pakai akal, tajawuzun nisbah ilal jihad, yaitu melewati batasan arah. Jadi kalau orang ngomong 1 tambah 1 ya berapa? 2. Jawaban itu saya mau tanya, 2 ada di otak ente gak? Tempatnya di mana? Atas, bawah, tengah, belakang. Ya. Ketika kita memikirkan sesuatu itu mikirnya di bawah, pikiran kita apa di atas kan nggak ketahuan. Yang jelas ada nggak? Ada. Ya. Jadi sesuatu yang makulat itu, yang sesuatu yang dapat dipikirkan itu tuh nggak terkait dengan arah, gitu. Ya. Jelas. Nah, yang makulat aja nggak pakai arah, lagi mana Allah itu pakein arah, cerita aja gitu. Yang kelompok ketiga, nah ini yang paling tingginya lagi. Ya, setelah mujassimah, mahjubuna bil anwaril ilahiyah makrunatan bimuqayasatin aqliyatin fasidatin mudlimah. Mereka terhijab dengan cahaya ilahi yang disertai dengan kias-kias akal yang rusak, yang gelap. Ini penyakitnya iblis. Jadi iblis itu dulu ketika disuruh nyembah kepada Nabi Adam, ya itu gara-gara hati. Orang kalau hati udah rusak, pola pikirnya nggak benar, ya tulis nih ya. Orang kalau hati udah rusak, pola pikirnya nggak benar. Ya, ada orang gini, aneh, ya kayaknya orang ini begini dah, dia orang begini gini, ngomongin orang gitu. Kata kita nih orang nggak gimana, kok bisa dia itu mikir orang tuh begitu? Itu karena hatinya, gitu. Jadi orang itu bisa rusak akalnya gara-gara hati. Jadi iblis itu awalnya hati, masalah hati. Makanya hati-hati sama hati. Orang pintar karena hati, orang bodoh karena hati. Ya. Nauzubillah. Ada orang bisa ninggalin orang tuanya
Gara-gara apa? Nggak dibagi jajan, nggak dibagi duit. Orang tua sayang, pelit banget. Rusak nggak tuh akalnya? Kenapa rusak? Lah, orang tua dari kecil nggak pernah minta bayaran. Ya. Giliran nggak dikasih sekali, yang lain lu, berarti apa rusak tuh? Akalnya. Gara-gara apa? Hati. Mungkin dia nggak sholat, mungkin dia nggak ngaji, ya mungkin maksiat. Itu yang bikin rusak hati sehingga akalnya rusak. Makanya kalau mau pinter tinggalin maksiat, selesai. Itu cara yang paling cepat agar kita Allah kasih nur di akal kita gitu. Nah itu ya. Jadi kata iblis, ana khairun minhu. Fa'abadu ilahan sami'an basirah. Maka mereka sembah Tuhan yang mendengar, yang melihat, mutakalliman, berbicara, aliman, maha tahu, qadiran, muridan, hayyan, munazzahan anil jihad. Nah ini dia, terbebas dari arah. Tapi lakin fahimu, mereka memahami hazihi sifat-sifat Allah tadi itu, mendengar, melihat, ala hasabi munasabati sifatihim, itu sama dengan sifat-sifat mereka. Ya, ngelihatnya Allah kayak ngelihat kita. Kalau udah ngelihat ke depan, yang belakang gak kelihatan. Sama dong. Ngedengarnya Allah sama kayak ngedengarnya kita. Kalau kita doanya pelan, Allah nggak dengar. Ngomongnya Allah sama kayak kita ngomong kudu pakai suara, kudu pakai huruf. Itu sangkaan mereka. Ya, makanya kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya, tuh, termasuk. Warubbama sorroha ba'duhum, terkadang sebagian mereka itu sorroha, itu mengatakan dengan tegas, faqala, maka berkata, kalamuhu sautun, perkataan Allah itu suara, ada suaranya, wa harfun, dan huruf, kakalamina, seperti kalam kita itu. Ya. Makanya biasanya kalau dalam kitab-kitab ulama tuh, kalau ulama itu dapat isyarah dari Allah, ya, dapat teguran dari Allah, bahasanya gini, fahatafa hatif, maka terdengarlah suatu suara hatif. Beliau nggak bilang suara Allah, nggak, ya. Beliau bilang ada seruan. Itu nggak mesti suara Allah, itu suara siapa aja. Ya. Kalau dibilang suara Allah, berarti Allah suaranya sama kayak suara kita. Warubbama taroko, ada lagi lebih tinggi lagi. Ya. Faqala la, Allah nggak bersuara, Allah nggak pakai huruf, Allah nggak pakai suara, nggak. Bal huwa kahadisi nafsina, tapi ucapan Allah kayak ucapan hati kita. Ucapan hati ada suaranya nggak? Nggak ada, kecuali yang dengar kita sendiri. Fala huwa sautun wala harf, maka ia hanya suara tapi tidak berbentuk huruf. Itu ya, jelas. Itu yang paling tinggi. Itu ya. Menyamakan Allah suaranya dengan suara ucapan hati aja nggak boleh, kayak gitu. Walillah masalil a'la. Ya. Wa kadzalika idza tulibu bi haqiqati sam'i wal basari wal hayat rajau ila tashbih min haisul ma'na. Nah, begitupun jikalau ditanya, dituntut akan hakikat pendengaran, penglihatan, hidupnya Allah, mereka kembali akan melakukan tashbih, penyerupaan dari segi makna. Wa in ankaruha min haitsul lafaz, meskipun mereka mengingkari dari segi lafaz. Ya. Allah itu di langit, tapi jangan dipikirin gimana langitnya. Nah, sama aja. Ya. Jelas ya. Bahkan ada yang lebih tegas. Allah turun dari langit seperti saya turun dari mimbar. Masya Allah. Itu udah tashbih dah tuh. Idlam yudriku aslan ma'ani hadhil itlaqat fi haqqillah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak mungkin yudriku, mereka memahami aslan secara pokok akan makna-makna itlaq ini atau perkataan ini fi haqqillah. Kadzalika qalu fi iradatihi, sebagaimana juga mereka berkata tentang iradahnya Allah, innaha iradatun hadisah mislu iratina. Sesungguhnya iradah Allah itu adalah iradah yang baru seperti iradah kita. Ya. Jadi Allah bisa berubah keinginan. Ya Allah, gimana ceritanya itu? Ya.
Ini gara-gara nih berdoa nih, Allah rubah irodahnya Allah. Lah, irodahnya Allah qadimah. Ya. Tuh. Makanya apa yang kita kerjakan, kita berdoa, ya ini hakikat ya. Itu nggak merubah Allah sedikit pun. Ya. Allah justru udah tahu kalau ente bakal berdoa. Allah udah tulis di Lauhil Mahfuz. Si Isan nih kalau kena masalah berdoa, udah ditulis sama Allah. Jangan ente pikir ente dirubah takdir karena ente doa. Doa itu sudah bagian dari takdir Allah. Terus kita gimana? Nggak usah doa. Nah justru itu kalau ente nggak berdoa, berarti Allah udah takdir ente emang nggak doa. Tapi kalau ente berdoa, itu sudah masuk bagian dari takdir Allah. Jangan bilang itu di luar takdirnya Allah ya. Tuh, na'udzubillah min. Ya. Jadi tugas kita ngapain? Baik sangka, banyak doa, banyak usaha. Udah itu sisanya serahin sama Allah. Udah nggak usah ya. Aku mah kalau pintar-pintar aja ntar. Menturunan orang soleh. Salam. Wa innaha tolabun wa qasdun mislu qasdina. Dan sesungguhnya Allah punya tolab, punya keinginan, punya qasdu, tujuan. Seperti tujuan kami sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadhihi madzhab masyhurah. Ini madzhab yang paling masyhur. Ya. Fala hajata bina ila tafsil, tidak perlu kita perincikan lagi. Fahaula mahjubun, mereka semua terhijab dengan sekelompok dari cahaya ma'adhul matil muqayasatil aqliyah, disertai dengan kias-kias akal yang gelap. Fahaula kulluhum asnaful qismisani, mereka semua masuk ke dalam kelompok kedua yang dihijab dengan nur disertai dengan kegelapan. Wabillahi taufik wallahu alam bissawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah garamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.